Shalom, selamat pagi, episode pemilihan dikasih Tuhan Yesus. Ketemu kembali dalam renungan harian GS Jaswat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, kalau kami boleh diberikan badan yang sehat. Biarlah sebelum kami melakukan aktivitas di hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan ini. Kami membuka hati supaya apa yang kami terima itu boleh kami rema dalam hidup kami dan boleh kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Pagi ini saya membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah ketundukan kepada Allah. Beberapa minggu ini Bapak Gembala berbicara mengenai ketundukan ya. Sebenarnya kenapa sih kita mesti tunduk kepada Allah? Jawabannya sebenarnya mudah ya. Semua orang pasti ngerti lah, karena ya Allah itu berkuasa dan maha besar gitu kan. Tapi apakah semua orang itu bisa melakukan ketundukan itu? Tidak mudah ya. Tidak semudah itu. Kita mesti belajar untuk ketundukan itu. Lawan kata ketundukan adalah pemberontakan. Ya kalau kita tidak nurut, ya berarti kita lawan Tuhan gitu. Kalau kita tidak tunduk, ya berarti kita memberontak gitu. Di sini saya membahas mengenai ketundukan, bukan pemberontakannya. Kata tunduk, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan hupeiko, yang secara pengertiannya adalah tidak melawan atau memberi jalan dan berserah atau menyerahkan diri kita dan percaya penuh total kepada Tuhan gitu. Pada dasarnya manusia itu memiliki suatu kehendak bebas. Benar ya? Kalau kita telaah flashback itu dari awal penciptaan manusia dan Adam dan Hawa, Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk dapat memilih apakah dia mengikuti perintah Tuhan, untuk larangan Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Di situ Tuhan memberikan suatu kebebasan kepada manusia pertama itu. Kenapa Tuhan memberi kebebasan? Ya karena manusia itu bukan suatu robot yang tentu saja Tuhan tidak mau ya bahwa kita itu hanya sekedar untuk tidak ada hanya mengikutinya gitu. Jadi Tuhan itu lebih menghargai kalau kita itu memilih dengan kebebasan yang kita punya untuk tunduk atau untuk menaati perintahnya. Walaupun secara kebebasan kita, di sisi lain kita bisa memilih untuk tidak taat, tapi kita sebagai manusia kita memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Kehendak bebas gitu. Memang mengikuti kehendak Tuhan itu tidak mudah gitu. Karena seringkali tentu bertentangan atau berlawanan dengan kedagingan kita atau keinginan secara manusia kita gitu ya. Tentu saja kalau kita di dunia ini kan terpengaruh dengan lingkungan kita gitu ya, yang membuat kita tergiur atau kita bisa terpengaruh untuk
menikmati atau kesenangan duniawi gitu. Dan kita tahu bahwa keinginan atau kehendak kita itu sifatnya adalah sementara, sedangkan kehendak Tuhan atau mentaati peraturan Tuhan itu adalah ujungnya ada kekal ya. Di dalam Matius 26 ayat 41 yang menyatakan roh memang penurut tetapi daging itu lemah gitu. Memang memiliki keinginan itu tidak salah ya, namun semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hidup yang kita jalani itu ya bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi hidup yang kita jalani itu ya melakukan kehendak Allah itu yang utama gitu. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33 yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di sini jelas bahwa mengutamakan Tuhan lebih daripada keinginan kita semata gitu. Mengutamakan kehendak Allah itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan atau impian atau cita-cita gitu ya. Namun jangan sampai keinginan, impian atau cita-cita kita itu mengaburkan bahkan menggantikan daripada kehendak Tuhan dalam hidup kita gitulah. Dalam Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kembali kita kepada kata kepada ketundukan, bahwa pengertian ketundukan itu bukan sekedar menuruti perintah, tetapi juga pengakuan terhadap ada dua hal pengertian dari ketundukan. Pengakuan terhadap kelemahan diri kita, bahwa kita itu bukan apa-apa, dan juga pengakuan terhadap, yang kedua adalah pengakuan terhadap kekuatan atau kebesaran Tuhan. Itu poin daripada ketundukan itu sendiri. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya. Dan bahwa kekuatan serta hikmat-Nya itu lebih cukup untuk menuntun kita dalam hidup ini. Dan melalui ketundukan kita belajar untuk melepaskan keegoisan kita dan mengandalkan kekuatan Allah sepenuhnya. Demikian, sampai di sini dulu renungan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan, untuk kami diingatkan bahwa kami mempunyai kehendak bebas, tapi jangan sampai kehendak bebas kami itu justru membuat kami salah jalan, salah memilih Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk menuntun hidup kami, karena kami tahu, menyadari bahwa kami adalah orang yang lemah Tuhan. Tanpa Engkau tentu kami tidak bisa melakukan berbuat apa-apa Tuhan. Kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber daripada apa yang Engkau miliki Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami dapat melakukan hal apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kami menjalankan kehidupan ini, kami selalu bergantung penuh pada Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan perjalanan kami ke depannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.